Ah, Oke, Berarti kita langsung mulai aja ya Kak ya, supaya tidak mulai. ya Kakak, selamat siang untuk wilayah timur wilayah Indonesia. Uh, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pramuka untuk kita semua. Salam. Baik, ini kita mulai masuk dalam pembahasan bedah buku bersama dengan Profesor Suyatno mengenai buku Unbus. Mari saat ini kita hadir sejenak, kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan kita selama 1,5 jam ke depan nanti. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Baik, tidak membuang waktu lagi, saya silakan materi ini kepada Kakak Profesor Dr. Jadi untuk membahasnya. Mohon maaf Pak Prof, tolong. Ya. Jadi saya sangat senang dengan diskusi kali ini karena tujuannya untuk kebaikan, untuk mengelaborasi pemahaman kita tentang konsep-konsep kepemimpinan dan perkembangan teknologi ternyata juga diiringi oleh perkembangan sikap, perkembangan konsep, dan tentunya juga perkembangan pola kepemimpinan. Sekarang ini sudah tidak kaget kita memimpin tapi yang dipimpin nggak kelihatan karena sistem jaringan. Memimpin yang kita tidak tahu siapa anak buah kita. Taunya hanya nama, mungkin hanya suara. Dan tentu memimpin yang seperti itu, mimpin dalam bayangan. Kalau dimaknai sebagai bayangan, tapi kalau dimaknai sebagai sebuah energi, bayangan itu akan memunculkan sebuah kekuatan yang maha dahsyat untuk kita lakukan. Coba diklik. Nah, buku Unbos ini saya bacanya sudah 2-3 kali. Bahkan buku saya itu saya coret-coreti itu. Nah, Unbos itu ternyata Unbos itu adalah orang. Sosok yang berani melakukan kepemimpinan dengan pola jaringan, dengan kebersamaan, dengan kedamaian. Semua yang dipimpin adalah manusia, dan manusia itu punya potensi, maka kepemimpinannya tidak atas bawah, tidak mengkooptasi, dan tidak menghegemoni, tetapi mengangkat, menumbuhkan, tinggal menarik kesamaan, sehingga hasilnya bisa lebih besar dibanding kepemimpinan struktural, dibanding kepemimpinan yang hegemoni, dibanding kepemimpinan yang instruksional. Unbos adalah proses. Jadi Unbos adalah orang, sosok yang menjalankan kepemimpinan dengan pola kolaboratif dan jaringan. Yang kedua, Unbos adalah proses. Proses kepemimpinan yang digerakkan dengan kesamaan visi, kesamaan keinginan, dan proses itu bergerak seperti bongkahan es itu, salju es, semakin lama semakin membesar. Yang gerakkan tidak kelihatan, yang digerakkan tidak kelihatan, tetapi wujudnya ada. Ini sangat bagus kalau untuk tujuan positif.
tapi sangat merugikan negara kita kalau tujuannya negatif. Maka banyak orang yang masuk ke pola UNBOS untuk mengagitasi, untuk menegatifkan bangsa kita dengan wacana-wacana yang orang lain menganggap wacana itu benar, padahal tidak benar. Yang menganggap wacana itu bagus, padahal memberangus. Dan ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang akan menjatuhkan bangsa dan negara ini. Jadi UNBOS adalah proses. UNBOS adalah sistem. UNBOS itu punya sistem. Sistem itu ada highlights-nya, ada yang utama, ada yang pendukungnya. Yang utama adalah kecerdasan jaringan tadi. Kecerdasan membawa teman. Nah, kecerdasan jaringan itu sebenarnya inti pramuka. Gerakan pramuka itu, kepramukaan itu, intinya adalah brotherhood. Persaudaraan, brotherhood. Dan brotherhood itu dikembangkan dengan metode patrol system. Sistem berkelompok. Jadi berkelompoknya tidak sekadar kelompok fisik, tetapi kelompok gagasan, kelompok cita-cita, kelompok keinginan. Dan saya tidak seberapa curiga dengan buku yang menggunakan brotherhood, karena penulisnya adalah pelatih pembina pramuka. Luar biasa, pelatih pembina pramuka, bergerak di dunia konsultasi, lalu itu ditulis. Ternyata menjadi buku yang betul-betul sekarang terjadi. Menjawab perkembangan zaman. Jadi UNBOS adalah sebuah sistem. UNBOS adalah sebuah tujuan. Tujuan untuk menggapai yang lebih besar, tetapi win-win. Tidak merugikan anak buah, tidak merugikan pasar, tidak merugikan masyarakat, dan tidak merugikan pemimpin itu sendiri. Semua menerima keuntungannya. Siapa itu? Sekarang sudah ada yang namanya Gojek, yang namanya Alibaba. Semua punya keuntungan. Semua sama-sama puas lewat fasilitasi jaringan yang bernama Gojek, Bukalapak, Shopee. Maka anak-anak pramuka jangan hanya menjadi pengikut saja dari jaringan itu, tetapi jadi motor. Maka ciptakan konsep-konsep baru, ciptakan portal baru, ciptakan sistem baru yang bisa menyaingi, mensandingkan dengan Gojek dan lain-lain. Contoh, umpama sekarang, kan bimbingan belajar sudah mati nih karena COVID. Bisa nggak kita gunakan Go Pentor? Jadi Go Pentor itu anak-anak pramuka yang buat jaringannya, orang tua yang pakai Go butuh tentor untuk matematika, rumus apa. Selang 25 menit ada yang datang ngajari. Go Pertanian, apa, ada yang ngajari. Dan seterusnya, ini bisa dikembangkan lebih jauh oleh anak-anak pramuka. Lalu, UNBOS itu adalah manfaat. UNBOS itu kata kuncinya azas kemanfaatan lebih tersebar, azas kemanfaatan lebih besar, dan azas kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh siapapun. Dan penulis ini betul-betul mempraktekkan dalam menulis buku ini dengan cara 100 kontributor. Jadi 100 orang dihubungi suruh nulis, Mas. Suruh nulis tentang kekuatan petrol system, kekuatan berkelompok hasilnya. Lalu tulisan 100 kontributor itu diolah oleh pelatih kita, dua penulis ini. Ya, slide berikutnya. Maka isi buku UNBOS itu, buku ini menarik. Maka saya berharap semua yang ngikuti seminar ini, cobalah baca dan jangan hanya sekali, 2-3 kali,
Bila perlu bacanya, di samping baca, tutup, ketik sendiri apa yang Anda rasakan. Atau tulis, diasosiasikan, dimetaformakan dalam bentuk lain. Isi buku ini tentang konsep kepemimpinan baru, namanya kepemimpinan unboss. Bukan berarti nggak ada bosnya, ada bosnya, tetapi orang semua merasa punya kesempatan, punya ladang yang luas untuk melakukan sesuatu. Contoh Gojek, ada bosnya, ada pengelolanya, tapi yang Gojeknya sendiri punya kesempatan untuk berkembang. Kalau dia rajin, kalau dia ini, dia akan mendapatkan banyak juga. Membalik paradigma lama, bukan soal laba besar, tapi visi sosial dan kontribusi terhadap masyarakat, dan secara otomatis labanya tetap besar. Gitu loh. Jadi bagaimana penghasilan ini didukung oleh semua masyarakat, masyarakat merasa senang, dan masyarakat juga mendapatkan sesuatu dari dukungan itu. Unboss ini bukunya lebih mementingkan kolaborasi, kerjasama, karena kolaborasi berarti kata kuncinya adalah kebaikan disamakan, ketidakbaikan nggak usah dibicarakan. Yang namanya toleransi, yang namanya kesebandingan, ya yang sebanding yang dipakai, yang nggak sebanding nggak usah. Nah, kecenderungan di masyarakat kita justru kompetitif, membandingkan antar agama, membandingkan antar suku, justru yang tidak cocok yang diomongkan salah. Kolaborasi itu yang diomongkan yang cocok, yang nggak diomongkan nggak usah diomongkan. Itulah yang terjadi dalam unboss ini. Kolaborasi, it's okay. Di kita namanya cinta damai, di kita namanya toleransi. Toleransi itu maha dasar untuk melakukan sesuatu. Syarat toleransi adalah, syarat kolaborasi adalah memakai yang sama, tidak memakai yang beda. Yang beda itu hanya instrumentalis. Hakikat samanya apa? Hasilnya lebih cepat berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Ini unboss. Saya amati banyak pemimpin dunia sekarang gunakan unboss ini sehingga hasilnya lebih berkembang dan mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian ada yang unik di buku ini, membelalakkan mata kita bahwa ternyata ada satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan berjejaring. Bukan kecerdasan antar personal saja, tetapi jauh dari antar personal adalah kecerdasan berjejaring, networking quotient. Jadi tidak saja kecerdasan sosial, tidak saja kecerdasan emosional, tidak saja kecerdasan antar pribadi, individual, tapi ada kecerdasan bagaimana mengkonekkan jejaring itu. Kemudian ditulis oleh 100 kontributor dan diolah menjadi buku dasar. Nah, buku-buku ini kan memang tidak perlu muncul dari Eropa, Amerika. Dia juga bisa muncul buku-buku seperti ini dari Indonesia. Asal teman-teman ISC tidak saja asik memotret, tetapi juga memberikan tulisan-tulisan, ambil yang terbaik, kerjasama 100 orang atau 200 orang di tempat yang jauh, pakai daring, kumpulkan, ada tim pengolah yang hebat, menjadi buku bagus. Nanti unboss seperti ini akan muncul di Indonesia kalau mau. Jadi kita tidak sekadar menjadi penikmat, tetapi menjadi inovator, pemungkin. Kemudian yang saya salut, semua royalti dari buku ini disumbangkan ke WOSM. Buku ini disumbangkan ke WOSM, hasilnya. Mengapa seperti itu? Ternyata ada hasil di balik itu, penulisnya justru dihubungi banyak perusahaan untuk melatih organisasi perusahaan itu, melatih organisasi itu. Jadi dia tidak mengambil keuntungan dari buku,
tetapi mengambil keuntungan dampak dari buku itu sendiri. Luar biasa. Jadi orang kan biasanya mikirkan hanya dari buku saja. Tapi ini enggak. Ini dampak dari buku itu dan ternyata lebih besar. Begitu. Klik lagi. Klik lagi, Mas. Nah, kemudian Unboss itu kata kuncinya kebersamaan. Orang yang masih lemah kebersamaannya susah menjadi Unboss. Sistem jaringan, orang yang jaringannya tidak kuat karena diliputi oleh egoistis pribadi, oleh rasa egoisme kesukuan, egoisme keagamaan, nggak terjadi sistem jaringan ini. Jadi nggak mudah Unboss ini, karena butuh kesadaran tinggi dari kita semua. Tentu kesadaran yang lebih tinggi lagi, yang betul-betul masuk ke tingkat filsafat yang lebih tinggi, itu diperlukan. Jadi pemimpin-pemimpin ISC ini pandangannya harus betul-betul lebih tinggi. Lalu pola komunikasi, kemampuan komunikasi diperlukan, tapi saya pikir ini hanya teknis saja untuk komunikasi. Kemudian yang bawah ini apa, ketutup ini. Kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif itu kerja bareng. Jadi kita berharap teman-teman ISC setelah memahami buku Unboss ini, itu harus kuat kolaboratifnya. Umpama kolaboratif, kita akan mencoba membuat buku tentang pesona pantai se-Indonesia. Ya, ISC Aceh, motret pantainya, termasuk pernik habitatnya, yang padang seperti itu, yang mana-mana, kumpulkan. Semua yang nulis itu buat tim penulisnya. Kolaboratif di sana. Dan ada satu program, satu portal yang bisa menguntungkan teman ISC ini. Namanya portal FOAM. FOAM. Coba masuk Google Play, FOAM. Teman-teman ISC bisa ngirimkan foto-foto di situ. Karena kalau sudah ribuan foto sekian hari, nanti laku. Satu foto dihargai $3. Satu foto $3. Ada yang bagus dihargai $300. Kalau yang biasa-biasa dia biasanya $0,5. Nah, ini teman-teman ISC di samping mengkreasikan, mengimajinasi apa, tapi ada penghasilan lewat FOAM itu. Jadi FOAM itu seperti YouTube, tapi dia khusus foto. Dan foto ini diburu oleh perusahaan-perusahaan, ketika dia mau pakai foto itu, dia akan bayar. Dan oleh FOAM, uangnya akan diberikan ke kita. Luar biasa ini. Ini ISC bisa kolaboratif seperti itu, kalau mau belajar dari Unboss ini. Kemudian, Unboss itu syarat dasarnya adalah eksploratif. Semakin kuat eksplorasi, semakin bagus kepemimpinan Unboss ini. Eksplorasi dalam arti eksplorasi kesamaan. Eksplorasi untuk jaringan, eksplorasi untuk komunikasi. Tidak membesarkan perbedaan yang pada akhirnya terjadi selisih. Unboss tidak. Dunia ke depan tidak menginginkan selisih. Siapa yang selisih, gagal. Dunia jaringan tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal gemuk kurus, tidak mengenal agama, tidak mengenal apa. Yang penting keterhubungannya bagus, dia akan sukses seperti itu. Nah, ISC adalah sebuah komunitas. Maka komunitas itu harus terus meng-grade, meningkat. Itu ya. Klik slide berikutnya. Nanti lebih banyak tanya jawab. Sang Unboss itu lebih merupakan pelayan daripada tuan. Semua anggota komunitas merasakan bahwa dia harus melayani. Bukan tuan yang harus dilayani. Karena kalau melayani, dia pasti akan dilayani. Nah, sistemnya takes and give. Gojek itu takes and give. Bukalapak, takes and gives. Tidak ada yang jadi tuan, tidak ada yang jadi pelayan. Unboss itu
Kita sendiri ya Tuan, kita sendiri ya pelayan. Kita memberi, kita akan menerima. Siapa yang banyak memberi, dia akan banyak menerima. Dalam satu jaringan. Seorang pemimpin itu bukan bos. Seorang perancang bukan produser. Ini kata kunci di Unboss itu. Klik lagi. Nah, penulis Lars Collins dan Jacob Bottom ini kedua-duanya pelatih pembina pramuka. Pramuka tulen yang jadi pembina dan jadi pelatih pembina. Kemudian dia menyadari bahwa konsep metode kepramukaan itu dahsyat. Dari 8 milik kita itu, 8, diambil satu dulu, yang sistem berkelompok. Lalu sistem berkelompok dikolaborasikan, dielaborasikan, muncul kekuatan maha dahsyat, yaitu kepemimpinan abad 21 ini, kepemimpinan Unboss. Siapa bergaya Unboss, suksesnya akan cepat. Terbukti siapa? Presiden kita, Pak Jokowi. Awal mula adalah polanya Unboss. Masuk got, masuk kampung, makan pakai daun, ke warung-warung, Unboss. Ternyata bisa menjadikan presiden, dan begitu jadi presiden, sederhana banget, dan Unboss. Indonesia dipimpin berdasarkan kebersamaan. Nah, buku ini mengungkap gaya petrol system. Kalau ingin tahu, belajar tentang sistem berkelompok dalam gerakan pramuka, Unboss ini bukunya. Itulah yang namanya sistem berkelompok. Bukunya tebal, 396 halaman. Dan di dalamnya ada kekuatan mutu dan visi yang perlu kita pahami. Bahasanya sangat sederhana, komunikatif, dan cair. Artinya kita cepat paham dengan bahasa Unboss. Karena memang Rene Book ini jago kalau menerjemahkan. Terjemahannya bagus. Gitu. Karena terjemahan bagus, saya ikut bergabung. Saya menjadi editing di Scouting for Boys. Ternyata bahasanya juga bagus kan? Nanti Kak Saul yang bahas ya. Itu bahasa saya mengediting Scouting for Boys. Klik lagi. Unboss tidak hanya mengubah pola sikap, tapi sistem sebuah organisasi. Siapa yang tidak mau berubah, dia merasa terganggu, sakit, dan tidak mau terlibat. Kok gini ya kepemimpinan itu, kok gak ada yang merintah ya? Gimana kepemimpinan kok gak ada ini ya? Enggak, karena kepemimpinan Unboss itu kepemimpinan inisiatif dari per individu. Kalau kepemimpinan gaya bos, itu nunggu inisiatif. Nah, kita memberi inisiatif, maka inisiatif kita akan ditanggapi oleh inisiatif yang lain. Tapi ini sebuah gaya yang kadang kita canggung, kita nggak enak karena baru awal-awal. Tapi kalau ini diterapkan, badannya rasa seger dan enak. Ia akan mengubah struktur pola kerja dan risiko. Diubah semua sampai pola corporate social responsibility itu diubah. Saya memakai gaya Unboss ternyata lancar dalam kehidupan, mencapai guru besar, mencapai apa, nggak ada yang terhambat karena pola Unboss yang kita terapkan. Penghargaan sebagai manusia secara manusiawi para penilai karya-karya saya. Jadi betul-betul ada keakraban dan sebagainya. Jadi lancar. Maka kata kunci di sini adalah inisiatif datang dari diri sendiri. Tapi memang tidak semua anggota kita punya inisiatif. Tetapi minimal dihargai, minimal diangkat polanya, lalu ada grand informasi yang mampu membuka inisiatif orang lain. Contoh grandnya begini, ISJ akan membuat buku tentang pesona pohon di Indonesia. Itu grand untuk seseorang berinisiatif. Jadi ada ide umum yang membuat orang inisiatif. Pak, kalau gitu saya akan memfoto pohon rotan jenis gajah.
Oh kalau gitu di tempat kami ada rotan jenis apa? Oh di tempat kami ada ini. Nah, maka muncul inisiatif. Dihimpun jadikan buku, wah laku keras. Atau dikirim ke POAM tadi. Saya pikir itu pemahamannya. Klik lagi. Klik lagi Mas. Nah, bagaimana caranya? Caranya saya menyarankan teman-teman ISC atau teman-teman lain pramuka di Indonesia gunakan naluri sejati peduli sesama. Manusia itu sama, peduli sesama harus kuat. Beda baju itu hanya tampak luar, beda rambut itu tampak luar, beda kulit tampak luar, beda agama tampak luar. Tetapi yang penting adalah hakikat peduli sesama. Ini akan mudah masuk ke pola Anbos. Supaya tidak minder. Kebalikannya supaya tidak sombong. Karena kalau minder menutup potensi diri. Sombong juga menutup potensi diri. Lalu gunakan jaringan kebersamaan dan persaudaraan. Caranya sering bertemu, sering dialog. Hal-hal yang menyinggung pikiran, anggap itu sambil lalu, menyinggung perasaan, nggak penting. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Karena yang namanya kebersamaan pasti ada ketidakpas. Baru pas. Maka tidak boleh tersinggungan, tidak boleh emosional. Dengan kata-kata tertentu, kan ada. Kak Yano menghina itu bahasa kami artinya ini Pak, kakak ini. Nggak boleh ya, memang namanya dinamika ya pasti ada selisih dikit-dikit. Nah, selisih itu yang harus kita abaikan. Kemudian munculkan energi berkelompok. Berkelompok itu memang katanya hanya jumlahnya 7 kelompok. Tapi begitu diperdalam, menghasilkan Anbos. Diperdalam lagi, menghasilkan benang emas. Hasilnya selalu kreatif dan inovatif. Mengapa? Karena didukung oleh banyak orang, didukung oleh banyak jaringan. Kemudian ini akan cepat berkembang karena banyak jaringan ini akan membutuhkan karya kita. Produknya bisa lebih banyak. Begitu. Lalu bermanfaat dan berfungsi. Andai nggak bermanfaat, nggak berfungsi, jangan gunakan Anbos. Anbos itu kuncinya bermanfaat dan berfungsi. Yang terakhir, Anbos itu berdampak. Maka seorang yang punya kepemimpinan Anbos, dia harus berdampak. Jadi buku ini sangat menarik. Kita pahami. Anak-anak pramuka, sebaiknya baca 2-3 kali lah. Bagus, bahasanya mudah dipahami, sederhana, dan terjemahannya bagus, editornya tahu betul perasaan kita dalam berbahasa. Klik lagi. Nah, pesan saya, klik Mas. Pahami buku itu, cari buku itu, ya jangan hanya lewat Google, kalau lewat Google nggak lengkap. Bukunya, nggak apa-apa modal untuk dapat buku itu, pahami, tapi jangan sekali, 2-3 kali baca ulang. Bila perlu digarisi di buku itu, diberi tanda, diberi apa begitu. Kan sudah milikmu, bebas buku itu mau diapakan. Tapi itu akan sia-sia kalau nggak dipraktekkan. Nah, untuk praktekkan ini memang butuh energi besar untuk membongkar jiwa instruksional kita, membongkar nunggu perintah, membongkar harusnya begini, harusnya begini. Maka mempraktekannya harus gunakan berpikir otak kanan. Jangan hanya otak kiri. Sebab kalau dengan otak kiri nggak jalan Anbos ini. Orang yang otak kirinya kuat nggak jalan Anbos. Karena dia pasti komentar dulu sebelum mempraktekkan. Praktekkan, lalu rutinkan dengan dasar Dharma ke-8, disiplin, berani, dan setia. Disiplin di situ artinya rutin melakukan. Berani untuk terus mencoba, setia pada keinginannya, pasti nanti akan sukses. Kemudian rasakan hasilnya.
Iya ya, hasilnya saya nggak ada musuh. Iya ya, hasilnya saya rezekinya nambah banyak. Iya ya, hasilnya. Rasakan itu, nanti akan muncul hasil-hasil yang bermanfaat bagi kita. 4 ini yang perlu kita lakukan. Jangan hanya membaca, jangan hanya mempraktekkan sekali, jangan hanya rutin, ungkapkan rasa untuk refleksi diri. Saya pikir itu. Klik lagi. Nah, cukup Kak Saul, Kak Henry. Itu ya, nanti lebih banyak diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Salam, Kak. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Wah, luar biasa, kita berikan aplaus dulu ya untuk Kak Profesor Suyatno. Aduh, terima kasih Kak, sungguh ilmunya yang sangat, ya boleh dikatakan dibahasakan dengan baik supaya kami juga bisa memahami. Baik, kakak-kakak sekalian, tanpa membuang-buang waktu lagi, saya berikan kesempatan untuk mau bertanya langsung kepada Profesor Suyatno. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk 5 orang penanya pertama. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ada? Ada yang mau ditanyakan seputar buku dan mungkin materi-materi yang ada di dalam buku yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Profesor Dr. Suyatno MPD. Kak Marcel boleh saya? Kak Saul, silakan. Baik, terima kasih Kak Marcel sebagai moderator, kakak sekalian dan adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan untuk kita berdiskusi kali ini. Dan tentu saja terima kasih banyak Prof untuk sharing informasi tentang buku yang hebat menurut saya. Ya. Karena begini, ya kebetulan latar belakang ilmuwan saya tentang manajemen, Prof. Banyak mempelajari tentang teori kepemimpinan dan yang dari berkembang itu kan tentang servant leadership yang melayani. Tetapi semua itu justru terbantahkan secara, ya bisa secara juga yang bisa saya tangkap dari apa yang digambarkan oleh Prof tadi, bahwa secara teoretik pun semua teori-teori pembinaan bisa dibahkan oleh buku ini. Jadi intinya ya kita mesti harus menjadi pelayan untuk apa yang kita layani. Filosofi kepemimpinan itu memimpin pelayan. Gitu. Tetapi kemudian ada teori situasional, kita sebagai pemimpin menempatkan diri sesuai dengan konteks yang ada. Dengan ini justru dia berada di semua tempat, gitu, Prof. Artinya di setiap situasi ketika kita mampu menempatkan diri kita sebagai bagian dari sebuah tim yang utuh dan kemudian memberikan kesempatan kepada semua anggota tim berkontribusi bagi tujuan yang ingin kita capai, maka tidak ada bawahan. Yang adalah semua anggota tim, semua adalah bos, semua adalah bawahan. Kira gitu, Prof. Ya. Mohon dikoreksi, Prof, kalau saya keliru. Terima kasih, Prof. Waduh, pertanyaannya bagus sekali nih, Kak Saul ya tadi ya. Ya, Kak Saul, kerja tim itu bukan berarti tanpa lampu. Harus ada panduan yang diikuti oleh tim itu. Panduan itu highlight-highlight yang namanya kalau kita biasa di pramuka job description. Dan harus ada butir-butir apa yang harus dikreasikan, apa yang harus diinisiasikan, dan apa yang harus dituntaskan, dan apa dulu, terus kemudian apa. Lalu
Yang paling penting reward apa yang akan kita peroleh dari anggota itu. Nah, Gojek itu tukang Gojeknya nggak pernah tahu bos saya dapat apa, kan begitu. Dia semakin berinisiatif, semakin berkreasi, semakin banyak hasil. Begitu caranya. Memang semua kan akan gagap kalau masuk dalam situasi transisi. Ketika transisi kepemimpinan yang struktural, tugas nunggu apa kata pimpinan, yang penting sudah saya selesaikan, selesai, kita nunggu lagi. Sekarang berubah menjadi inisiatif kolaboratif, tentu ada goncangan organisasi. Nah, goncangan itu harus dianggap wajar. Mengapa? Karena ketika seseorang bertautan dalam sebuah jaringan, di sana terjadi proses pencocokan. Di sana terjadi proses penyesuaian. Dan proses penyesuaian itu mengakibatkan ada emosi yang muncul, ada emosi yang harus ditenggelamkan. Nah, itu harus kita sadari, sehingga perlu highlight, jaringan-jaringan, aturan-aturan yang bisa memberi pengertian kebersamaan itu. Yang paling penting, kita harus berpedoman bahwa anggota kita punya kesadaran, sadar akan visi bersama, sadar akan perbedaan yang harus dipersamakan, dan sadar perbedaan yang tidak bisa dipersamakan dan tidak akan kita gunakan. Nah, kesadaran ini butuh waktu, tidak datang dari langit. Kesadaran inilah yang harus dibaca oleh para pimpinan, dan kesadaran ini juga harus dibaca oleh para anggota. Memang ini pola-pola yang mengejutkan, sama dengan pandemik ini kan juga mengejutkan, menyentak kita untuk berubah secara drastis. Unboss nanti juga begitu, berubah secara drastis. Kalau new normal seperti ini terus, bisa jadi jaringannya akan lebih rumit. Contoh, mungkin SMP Negeri Ambon, itu nanti muridnya dari Surabaya, dari Jakarta, dari mana kalau itu unggul. Mungkin SMA Negeri di Surabaya, muridnya nanti dari mana-mana begitu. Kalau full sistem jaringan, SD juga begitu. Ada anak SD yang muridnya sekolah di Medan sana, di mana begitu. Untung ada sistem zonasi. Nah, sistem zonasi ini bisa berlawanan sedikit dengan pola pembelajaran daring. Saya pikir itu, Kak Saul. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Jadi memang yang perlu kita lakukan sebagai yang ditunjuk untuk memimpin tim dan juga sebagai anggota itu adalah bagaimana setiap orang berusaha mengembangkan dan memotivasi dia supaya bisa melakukan inovasi dan berkontribusi bagi keberhasilan tim itu sendiri. Saya kira itu poinnya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Kak Mar. Silakan, Kak Marcel. Mungkin tanya di chat juga nggak apa-apa, itu chatnya kosong ya. Iya, silakan kakak-kakak. Waktu dan kesempatan diberikan. Tapi sudah jelas lah kayaknya, Pak Marcel. Siap, Kak. Kayaknya udah jelas ini ya. Karena lihat kegantengan saya saja sudah jelas semua ini. Lihat senyum saya ini semua sudah jelas ini. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan seputar? Ada lagi pertanyaan?
Boleh bertanya, Kak? Silakan, silakan. Silakan. Siapa? Harmasto Hendro siapa itu? Iya, Kak. Harmasto Hendro Kusworo dari Sukabumi. Mas Sukabumi. Silakan, Mas Hendro. Menanggapi yang ini, Kak. Ya, dari paparan tadi, Prof. Suyatno, lumayan detail juga. Yang mau saya tanyakan gini, Kak. Bet, Halo? pinjam merong begitu bang. Silakan, silakan. Oh ya, siap-siap. Untuk apa yang disampaikan tadi, yang dipaparkan, bolehlah kita memahami bahwa yang bisa mengetahui apa rincian dari isi buku adalah kita yang hadir dalam forum ini, dan juga yang sudah membacanya. Nah, kita sering di lapangan ketemunya dengan tingkat struktural, mungkin di tingkat gus depan atau tingkat kuartir, yang masih menggunakan paradigma lama dengan gaya bosnya itu, gitu loh. Nah, untuk menjembatani itu, upayanya bagaimana, gitu. Oke. Saya kira itu dulu, Prof. Makasih jawabannya nanti. Ya, gimana Mas Marcel? Langsung jawab ya. Oke. Ini pertanyaannya susah sekali, Hendro, ini. Yang ringan-ringan aja lah. Kak Yatno tadi minum apa? Gitu saya jawab. Jadi Kak Hendro, kita itu tidak boleh katarsis. Katarsis itu gini, emosi kita terlibat di dalam buku itu, sehingga keluar kita harus orang lain seperti buku itu. Itu ketika kita lihat film silat, lihat Jet Li, wah, emosi kita kayak Jet Li, keluar dari gedung bioskop, kaki kita pasang kuda-kuda terus jalannya kayak Jet Li. Itu namanya katarsis. Jadi kita tidak boleh katarsis supaya tidak stres, supaya tidak pusing. Kalau kita habis baca buku Unboss, jangan berarti orang lain harus seperti Unboss. Karena belum tentu dia baca. Baca pun belum tentu paham. Dan dia tidak dalam satu jaringan kita. Oleh karena itu, baca, punya kesadaran tinggi, jangan katarsis, tapi coba ke kawan-kawan sejaringan dulu di ISC, di Pramuka, coba melatih diri dulu, jangan melihat orang lain kok nggak seperti Unboss. Nanti isinya bacokan itu. Oh kamu kok nggak sesuai, kamu kok nggak sesuai Unboss. Saya pukul, Dred. Oh jangan Kak, itu kan standar. Nah, jadi memahami itu harus dengan kesadaran dulu, pahami dulu, belum tentu orang lain baca buku itu, belum tentu pimpinan kita juga baca buku itu, ya sudah biasa saja. Tapi nikmati kelompok-kelompok lain, organisasi lain yang sudah seperti buku itu. Lalu kita coba 2-3 orang untuk seperti Unboss, saling mengiyakan. Kamu kok produksi batu bata? Ya, kalau gitu saya produksi ini, kalau gitu saya ini, kalau gitu saya masarkan. Ah, saling apa? Gitu aja. Sebab kalau enggak, Mas Hendro, kita banyak stresnya. Itu orang dalam dunia sastra, dunia seni, itu namanya katarsis. Lihat film Korea, kita nangis bercucuran. Lalu lihat tetangga, menyangka seperti di film Korea itu. Jangan-jangan dia akan memperkosa tetangga saya. Jangan-jangan gitu, akibat pengaruh. Pernah lihat orang katarsis? Lihat film India, lalu dia keluar, pakai selendang, nyanyi-nyanyi di halaman. Nah, itu katarsis itu. Lalu dia akan menghina tetangganya, kamu kok nggak joget kayak saya? Ayo, ini film bagus. Nah, gitu. Ya Mas Hendro ya. Tapi bagus sekali pertanyaannya. Yang penting pahami dulu, butirnya lakukan dengan diri sendiri dulu, bangun jaringan, bangun kebersamaan dengan
sesama yang connect dulu, yang connect. Nanti akan merasakan hasilnya. Yang jelas, connect kita adalah connect kepada Allah kita. Maka kita pakai unboss pada Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi connect. Bos tapi tidak dianggap bos, jadi bersahabat. Saya pikir itu, Mas Hendro. Terima kasih, moderator. Ya. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Itu ada Mas Hendrik Robert itu, tapi nggak dibuka ininya. Nah, silakan. Ya, silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Marcel. Pak Prof, selamat siang. Siang. Ini salam pramuka. Salam. Baik Kak, mohon maaf, saya kebetulan baru tiba dari kantor. Saya sempat hanya mengikuti bagian akhirnya saja, Pak. Kak. Wah, saya suruh ngulangi. Gak apa-apa, nanti saya minta bukunya di Kak Marcel aja supaya bisa dibaca. Ya. Cuman memang ketika saya mendengar yang terakhir itu, saya tidak bertanya, cuma ingin mengomentari dan mohon klarifikasi dari Prof terkait dengan apa yang saya komentari. Ini kan era COVID, kemudian era digital yang sekarang kita alami, ini kan nanti juga akan terpengaruh sampai ke struktural. Karena selama ini kan kita tetap menganut ada bos dan ada bawahan. Tetapi buku ini sangat menarik karena dia mengulas bahwa kita tidak hanya terikat kepada bos, tetapi sebagai bawahan juga itu juga kita bisa kreatif untuk bisa menciptakan hal-hal yang sangat baik, bukan sebagai hubungan struktural, tetapi juga dalam kaitan dengan fungsi-fungsi tugas kita. Mungkin, mohon maaf kalau saya salah. Tetapi ini kan juga pasti dia akan sejalan dengan rencana Pak Jokowi untuk merampingkan struktur, kemudian ada pegawai yang juga bekerja di rumah dan di kantor melalui IT dan sebagainya. Ini kan sistemnya seperti sistem online yang dijelaskan oleh Prof tadi. Ya, saya mengertinya seperti itu. Sehingga nanti tidak ada penampakan struktur yang sangat absolut, tetapi semua bisa menjadi manajer bagi pekerjaannya, sehingga tidak terlalu terikat dengan struktur, sehingga dia bisa lebih kreatif. Dan ini memang sangat baik untuk model kepemimpinan yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Mohon maaf, saya cuma mengikuti bagian akhirnya, tapi saya mengerti seperti itu. Sehingga nanti dalam penerapan pola pembinaan kita tidak lagi berpusat kepada satu titik, tetapi dia tersebar menjadi menjadi elemen-elemen yang kita bisa fungsikan, sehingga peserta didik juga bisa melatih diri untuk tidak hanya terfokus kepada pembina, tetapi juga mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi manajer pada dirinya sendiri untuk mengembangkan kreativitas dalam kegiatan. Itu sementara komentar saya minta tanggapan dari Profesor. Gimana, Pak Marcel langsung ya? Demikian. Ya, silakan Pak, silakan. Pak Hendrik, luar biasa. Salut saya. Jadi, yang perlu dipahami pertama, bukan berarti kepemimpinan unboss tanpa bos. Ya, kepemimpinan unboss bukan berarti tanpa bos. Dia punya bos, tapi bosnya punya kesepahaman, kebersamaan, bagaimana bergotong royong bersama sampai anak buah tidak merasakan dia bos, tapi sebenarnya bos. Sehingga di pramuka namanya adik kakak, untuk tidak memaknai kakak sebagai bos. Maka adik
kakak, kemudahan komunikasi. Kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen yang bisa dilakukan dengan daring, maka akan dilakukan daring. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dengan daring akan dilakukan seperti biasanya. Contohnya pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan sebagainya. Dan perubahan situasi COVID ini, coba semua tangannya begini. Semua tangannya gini, yang ada, tinggal yang kanan, gandengkan. Seret. Ya kan? Nah, yang kiri ini normal lama, yang kanan ini normal baru. Sehingga tidak meninggalkan yang lama, tidak menghilangkan yang lama, tetapi mencari kecocokan yang lama dengan yang baru. Jadi posisinya tidak begini, mengabaikan yang lama, membuat yang baru, tidak. Jadi pandemi ini, pola daring ini, pola unboss ini sebenarnya pola lama yang di-create, yang dikreasikan dengan memunculkan unsur energi semua anggota, sehingga menjadi sebuah potensi yang dimiliki oleh semua anggota. Potensi itu menjadi sebuah kekuatan organisasi itu. Nah, sehingga tidak begini atas bawah, tapi seret, ada kesamaan, ada kecocokan. Mengapa jari kita bisa masuk yang ini? Karena cocok, pas. Begitu. Nah, tadi ide bagus. Nanti tentu akan ada perombakan-perombakan gaya berorganisasi sejalan dengan unboss sudah terpahami semua. Jadi kesempatan teman-teman pramuka untuk bagaimana menyebarluaskan unboss ini, tetapi jangan dengan cara katarsis, tapi dengan cara pembelajaran yang unboss juga, gitu loh. Saling dialog sambil ngopi, sambil apa, begitu. Ngopi kan bisa lama, karena kopi saya ini aja belum habis sejak tadi, gitu. Ada kopi, ada teh, Mas Hendrik. Ada teh, ada kopi. Ya. Saya pikir itu, Mas Hendrik, jawabannya. Terima kasih. Salam Pramuka. Siap. Terima kasih, Kak. Salam Pramuka. Ya, salam. Silakan, Pak Mas Hendrik. Saya pikir cukup lah ya. Ada lagi? Tidak ada lagi ya? Cukup ya? Ada pertanyaan lagi kakak? Tidak ada? Mungkin saya tambah sedikit, Kak Prof. Silakan, Kak Hendrik. Barangkali terkait dengan unboss ini, mungkin dari sisi kepramukaan, Kuartir Nasional sudah mesti punya strategi untuk setidak-tidaknya, entah itu namanya sosialisasi atau rancangan strategi pembelajaran yang juga bisa mempraktikkan apa yang menjadi muatan inti dari pelajaran ini, unboss ini. Sehingga kalau memang ini belum dikenal secara luas, paling tidak itu kader-kader gerakan pramuka sudah memahami, sehingga ketika mereka menyesuaikan diri dengan pola kerja yang sekarang sementara diterapkan, mereka sudah tidak kaget lagi, Kak. Ya. Nah, ini pekerjaan besar untuk Kuartir Nasional, Kak. Mungkin lewat Prof sebagai salah satu pengurus di Kuartir Nasional, mungkin ini menjadi catatan untuk bisa dirancang strateginya, sehingga implementasinya ke bawah, ke peristimewa, ke pramuka, paling tidaklah penegak pandega dan perguruan tinggi, ini sudah menjadi acuan untuk bisa diterapkan. Barangkali itu saran, Pak Prof. Terima kasih. Siap, saran yang bagus. Ada 3 hal yang bisa dicapai. Yang pertama, saya berharap Rene Book ini gencar promosi buku unboss ini. Lalu promosinya itu tentu dibantu oleh teman-teman ISC yang punya acara ini dan punya pramuka semua. Yang kedua,
Setuju. Ada Mas Saul itu di situ, nanti dicatat oleh Mas Saul itu pola-polanya. Artinya pola-pola pengembangan gudeg dan sebagainya sudah ada, tinggal diintensifikasi aja. Nah, yang Beliau sudah ketiga, dengar sendiri, Prof. udah, makanya udah dicatat sama beliau. Meskipun nggak sambil ngopi itu dia. Nah, nanti yang ketiga, saya memperhatikan itu karena kebetulan kita akan membuat inovasi pendidikan kepramukaan. Salah satu inovasinya adalah polaan bos ini. Itu ya Mas Hendrik ya? Sip. Ya, saya kira itu saran saya, Pak Prof. Ya. Oke, baik kakak-kakak sekalian, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih juga untuk kakak Profesor Suyatno ya kak ya. Siap. Jadi materi ini, buku ini sudah keluar itu sejak 2017 ya Prof. Ya. Dan 2018 saat kita Raimuna di Cibubur itu pematerinya juga Kak Suyatno gitu. Ya. Itu materi tentang Unbos. Buku ini sudah pertama keluar di Renebook untuk pramuka. Terus setelah itu, jadi kami sudah kerjasama dengan Renebook, ISD sudah kerjasama dengan Renebook. Jadi kalau Unbos itu belinya cuma 120 secara nasional, kami jual dengan harga 95.000. Wah, bagus. Ya. Bagus Jadi tuh. kakak-kakak sekalian. Ya. Jadi kakak Mantap. yang mengikuti Udah pesan, Prof. ya kak. Gitu. Jadi kakak-kakak sekalian yang beli 3 buku itu ada Unbos, ada Scouting for Boys, dan Referring to Success yang nanti kita akan bahas 3 buku pramuka sekaligus. Itu kita berikan diskon 250.000 untuk 3 buku. Gitu, Wah, kan? murah itu. Bagus. Jadi langsung dikirim langsung oleh penerbit Renebook. Jadi tidak dari Ambon atau tidak dari mana-mana, langsung dikirim dari percetakan Renebook. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Jadi nanti mungkin kakak profesor nanti mungkin ada kesempatan lagi mungkin untuk memberikan kiat-kiat khusus karena ada beberapa pertanyaan dari grup juga yang mengatakan bahwa kakak kita beli buku ini sia-sia, ini paling-paling bawa pulang ke rumah tidak dibaca gitu. Jadi mungkin ada satu kegiatan khusus yang nanti mungkin kakak Profesor Suyatno seperti yang kemarin diadakan 2018 di Cibubur mengenai bagaimana membaca dan menulis yang baik untuk khususnya para pembina ke para pelatih gitu. Ya. Dewasa lah seperti itu. Dan mungkin diteruskan untuk adik-adik penegak dan pandega. Siap. Oke, baik. Itu saja yang mungkin kakak ada tambahan, tidak ada? Tidak ada, cukup. Hanya saya langsung izin nanti dengarkan saja. Gitu ya, Kak? Oke, baik. Ya. Terima kasih kakak sekalian. Untuk pemateri hari ini telah selesai. Jadi nanti kita akan masuk ke pemateri berikutnya pada esok hari, jam dan waktu yang sama. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selebihnya silakan nonton di YouTube untuk slide materi dan juga untuk materi secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita dan salam pramuka. Salam. Jangan lupa juga lihat YouTube Kak Yatno Bintang. Siap. YouTube Kak Yatno Bintang. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya.